Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Atarangire 2021 merupakan film Hindi yang diperankan Sara Ali Khan sebagai Rinku, Danu sebagai Vishu, dan Akshay Kumar sebagai Sajat Ali Khan. Film Atarangire sendiri berarti sangat aneh. Ya, sebab kisah cinta dalam film ini juga cukup aneh dan tak biasa. Kisahnya menceritakan seorang gadis yang terjebak di antara dua pria yang berbeda. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Vishu. Dia adalah seorang dokter yang bentar lagi akan menikahi putri dosennya, Mandi, agar dirinya dapat segera diluluskan. Vishu punya sahabat dekat bernama MD, yang kebetulan dokter psikolog. Vishu dan MD sedang kunjungan untuk sebuah penelitian di desa kecil Bihar, India, bersebelahan dengan desa tempat di mana Rinku tinggal. Sedangkan Rinku adalah seorang gadis yatim piatu yang selalu kabur dari rumah untuk menemui kekasihnya yang sangat dia cintai. Dia tinggal bersama nenek kejam yang mendewakan kasta. Walau sering kabur, Rinku selalu tertangkap. Namun herannya, nenek tak pernah sekalipun melihat titik terang siapa sebenarnya kekasih Rinku. Apalagi Rinku juga tak pernah menyebut nama kekasihnya meski sering dipaksa mengaku. Padahal nenek ingin sekali menculik cowok Rinku untuk segera menikahkannya, agar Rinku bisa segera pergi tanpa harus kabur-kabur lagi. Karena tak tahan dengan tingkah laku Rinku yang absurd, nenek akan membuatkan upacara pernikahan dan menyuruh Paman Boti, apapun alasannya, segera membawa kekasih Rinku 2 hari lagi. Singkat cerita, hari berlalu dan Rinku kebingungan melihat kenyataan bahwa dirinya akan segera dijodohkan. Rinku mendatangi nenek dan mengancam akan menghabisinya jika nenek berani memaksanya menikah. Alasan Rinku sangat membenci neneknya adalah karena dia melihat sendiri bagaimana nenek menghabisi ibu dan ayah di depan matanya saat kecil dulu. Lalu dengan sengaja Rinku melepas selang oksigen nenek untuk memperingatinya. Namun tak lama, Rinku pingsan setelah memakan makanan yang diam-diam dicampur sesuatu oleh bibinya. Jadi Rinku tak akan bisa kabur lagi. Di sisi lain, Paman Boti mengincar MD untuk diculik dan dijadikan menantu. Tapi Paman salah menangkap orang, yang dia bawa malah Vishu, bukan MD. Hal itu tidak masalah bagi nenek, toh Vishu tetap orang India asli. Karena Vishu tak berhenti protes, mereka pun memberikan gas tertawa pada Vishu, agar Vishu tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Waktu upacara semakin dekat dan Rinku sudah selesai di makeup. Pernikahan dilangsungkan tanpa keluarga Vishu. Dengan begitu, nenek lega. Akhirnya Rinku bisa pergi dari rumah bersama suami yang dicarikannya. Mereka langsung naik kereta menuju Delhi. Setelah gas tertawa hilang di tubuh Vishu, akhirnya Vishu protes dengan perkawinan mendadak ini. Apalagi dia akan melangsungkan pernikahan 2 hari lagi bersama Mandi. Mendengar itu, Rinku jadi senang. Rinku membuat kesepakatan akan bercerai dengan Vishu setelah mereka sampai di Delhi. Mengingat Rinku juga punya kekasih bernama Sajat Ali Khan. Sambil memperlihatkan foto, Sajat merupakan seorang pesulap handal dan sangat terkenal. Namun mereka beda agama. Rinku Hindu dan Sajat Islam. Mereka takkan direstui keluarga, karena selain beda agama, kasta Sajat tidak setara dengan keluarganya. Rinku berkata, "Dalam 7 tahun aku telah melarikan diri dengan kekasihku hingga 21 kali, tapi aku selalu tertangkap. Aku baru kali ini loh memberitahu nama kekasihku pada seseorang, karena sepertinya kamu orang yang baik denganku setelah Sajat." Tapi untuk sementara waktu, Rinku harus menginap seminggu di tempat Vishu karena Sajat sedang keluar negeri untuk mempelajari trik sulap yang hebat. Tak lama kemudian, sampailah mereka di asrama pria tempat Vishu tinggal. Mereka langsung menjadi pusat perhatian. Tapi tenang, Vishu ini senior di asrama, jadi tak akan ada yang berani mengganggu Rinku. Scene pun berlanjut setelah mengetahui apa yang terjadi pada Vishu. MD menenangkan Vishu dengan berkata, "Semua akan baik-baik saja bro. Jika nanti kekasih Rinku menjemputnya, semua masalah terselesaikan dan Vishu bisa menikahi Mandi." Karena MD adalah seorang psikiater dan sangat mengerti wanita, MD menyarankan agar Vishu tidak memberitahu masalah ini ke Mandi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, tapi Vishu masih merasa takut. Karena jika ayah Mandi tahu, dia akan mempersulit Vishu mendapatkan gelar dokter. Malam harinya, MD berpesan kepada semua teman-temannya agar mereka bersikap normal saat pertunangan Vishu, agar tidak ada yang mengetahui bahwa ini adalah pernikahan keduanya. Vishu langsung mengancam MD, jika dia gagal dalam mendapatkan gelar, maka dia akan membuat MD hidup mengemis di jalanan. Karena pernikahan ini juga kesalahan MD yang tak disengaja. Saat di kamar, Vishu menjelaskan kepada Rinku bahwa besok dia akan pergi ke Chennai untuk melakukan acara pertunangan.
Visu juga meminta Rinku untuk pergi bersamanya ke Chennai. Rinku setuju dan membuat Visu sangat senang hingga menari saat di luar kamar. Tapi di saat yang bersamaan, Rinku memanggilnya dan mengatakan bahwa orang tuaku dibunuh nenek tepat di depan mataku saat aku kecil. Aku lihat sendiri kisah cinta terhebat, namun habis terbakar menjadi abu. Saat itulah aku kehilangan orang-orang baik di hidupku. Tapi aku yakin, kamu adalah orang yang baik, yang pernah aku kenal selain ayah dan Sajat. Singkat cerita, saat sudah berada di Chennai, Visu dan Rinku tidak sengaja bertabrakan dan kalung mereka pun tersangkut. Itu membuat Visu dak-dik-duk-der. Dia menyadari istrinya sangat cantik, tapi dia tak mau kalau ada orang lain melihatnya. Setelah kejadian itu, Visu terlihat gugup. Rinku pun semakin menggodanya. Dia juga berkata, pasti cuma aku kan istri di India yang sebahagia ini menghadiri pertunangan suaminya sendiri. Lanjut cerita, pesta dimulai dan Rinku menari dengan gemulai. Rinku memakaikan gelang pengantin dan bersolek membuat Mandi cemburu. Hingga teman-teman Mandi membongkar rahasia Visu yang menikahi gadis yang juga menari di pernikahannya itu. Pernikahan jadi kacau, terutama ayah Mandi sangat marah. Visu berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun hal itu percuma. MD pun mengajak Rinku bersembunyi, tapi Rinku santai saja seperti tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, ayah Mandi melihat Rinku yang santai dan langsung menyiramnya, lalu menyeret Rinku keluar. Hey! Di situ Visu tidak terima dengan alasan, walaupun kita terpaksa melakukan pernikahan, tetapi Rinku tetap istriku. Visu langsung mengajak Rinku pergi. Rinku merasa bersalah dan berkata pada Visu, Visu, ayah Mandi pasti melepaskanku setelah 1 atau 2 tamparan. Tenang Visu, aku sudah terbiasa dipukuli dan nenekku lebih berbahaya daripada ayah Mandi. Shut up! Namun Visu tetap menyuruh Rinku dan rombongan kembali. Visu berpesan pada ayah Mandi, aku tak peduli kau akan memberiku nilai yang jelek di kampus, tapi kau harus memperlakukan wanita seperti kau memperlakukan anakmu sendiri. Sehingga pernikahan Visu dan Mandi pun gagal. Sesampainya di asrama, Rinku merasa tak enak hati dan akan menjelaskan semuanya pada Mandi. Visu melarangnya, semua tak akan sama seperti dulu. Dengan menggunakan bahasa Tamil yang tak dimengerti Rinku, Visu berkata, aku tak masalah jika pernikahanku dengan Mandi gagal. Tapi kamu telah merubah hidupku sejak pertama kali aku melihatmu. Kau tiba-tiba menjadi istriku dan aku menyayangimu. Tapi kamu milik kekasihmu, Sajat. Apa yang harus aku lakukan setelah kehilanganmu juga? Bagaimana aku akan hidup setelah terlanjur mencintaimu? Walau tak mengerti, Rinku tetap memeluk Visu. Dan tak lama Rinku harus pergi karena Sajat Ali telah datang. Dan dengan berat hati, Visu membiarkan Rinku menemui kekasihnya. Rinku langsung menghampiri Sajat yang mengendarai seekor gajah lengkap dengan tongkat dan jas pesulap. Sajat pun bercerita bahwa selama dia di Afrika, dia mempelajari trik sulap dan dia bisa menghilangkan apa saja yang ada di depannya. Di sisi lain, Visu menjelaskan kepada MD bahwa kekasih Rinku sudah datang menjemputnya. Dia menyuruh MD mewakilinya menemui mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Visu tidak bisa pergi karena sedang ada jadwal operasi. MD meyakini bahwa Visu sudah mencintai Rinku. Lalu Visu menyuruh MD mengirimkan pesan jika Rinku sudah pergi. MD langsung pergi menemui Rinku dan kekasihnya seperti yang diminta Visu. Sementara di tempat lain, Visu yang sedang praktek malah tak fokus. Tak lama Visu melihat MD kembali dan Visu meninggalkan ruang operasi. MD menjelaskan kepada Visu bahwa di saat dia bertemu dengan Rinku di kantin dan dia memperkenalkan kekasihnya, MD menemukan sebuah kejanggalan. Dia tidak melihat Sajat ada di samping Rinku, sedangkan Rinku menganggap Sajat ada di sampingnya. Dan untuk memastikan itu, Mandi sampai bertanya kepada salah seorang pelayan apakah dia melihat orang di samping Rinku. Namun dia berkata tidak. Mendengar hal itu, Visu juga ingin memastikan langsung. MD mengklaim bahwa Rinku menderita OCD. Rinku berhalusinasi mempunyai kekasih yang bisa datang kapan saja saat dia butuh. Sindrom tersebut sering terjadi pada anak yatim piatu. Visu kurang yakin karena Rinku pernah memperlihatkan foto Sajat. MD menjelaskan bahwa Rinku pernah bercerita kepadanya juga tentang Sajat dan seorang gadis kecil. Jadi MD meyakini bahwa kisah itu memang nyata dan Rinku yang menjadi saksinya. Rinku menganggap kisah itu adalah kisah hidupnya dan Sajat memang benar-benar ada. MD yakin Rinku melarikan diri seorang diri. Itu makanya selama 7 tahun nenek Rinku tidak bisa menangkap Sajat. Bisa jadi bahwa perempuan yang ada di ceritanya adalah ibu Rinku dan Sajat adalah ayah Rinku. Lanjut cerita, setelah berhasil menemukan Rinku di dalam kereta, Visu langsung meminta Rinku untuk kembali karena status mereka masih suami istri. Rinku boleh pergi setelah bercerai darinya. Jika tidak, Visu akan dimasukkan ke penjara oleh keluarga Rinku. Visu akan mengurus surat cerai sekarang dan akan selesai untuk 1 bulan ke depan.
Rinku menyetujui saran Vishu, tapi Vishu harus meminta izin dulu kepada Sajat. Dan dengan terpaksa, Vishu menuruti permintaan Rinku. Walau seperti orang gila, akhirnya Vishu berhasil mengajak Rinku pulang bersamanya. Vishu merasa sangat senang karena Rinku ternyata tidak memiliki seorang kekasih, tapi dia menderita OCD. Lanjut cerita, Rinku sedang melakukan trik sulap bersama Sajat yang dilihat banyak orang. Mereka merasa senang. MD menjelaskan kepada Vishu bahwa mereka semua adalah pasiennya yang memiliki gangguan jiwa. MD juga berkata bahwa Sajat akan muncul ketika Rinku merasa bersalah. Vishu mengusulkan akan memberitahu Rinku bahwa Sajat tidak ada, tapi MD melarangnya karena dapat berakibat buruk pada Rinku. MD menyuruhnya memberikan Rinku waktu agar Rinku bisa menyadari hal itu sendiri. Dan satu-satunya kesempatan untuk mereka menyembuhkan Rinku adalah melalui ilmu kedokteran. Keesokan hari mereka menemui Rinku untuk memberikan obat yang telah mereka siapkan. Namun agar Rinku tidak curiga, mereka pun mengatakan bahwa itu obat untuk mencegah virus Cina yang sedang viral. Beberapa saat setelah Rinku meminum obat tersebut, Sajat langsung mengalami bersin-bersin. Hal itu membuat MD yakin bahwa semakin sehat Rinku, Sajat akan semakin sakit. Lalu mereka selalu mengingatkan Rinku agar meminum obatnya setiap hari, hingga Sajat selalu mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya semakin sakit. Tapi, Vishu merasa khawatir, karena apa yang mereka lakukan malah membuat Rinku semakin perhatian dengan Sajat. Vishu merasa kesal dan dalam keadaan mabuk, dia berniat menemui Rinku di kamarnya untuk memberitahu bahwa Sajat tidak ada dan Vishu akan mengatakan cintanya. Tapi sesampainya di kamar, Vishu mengurungkan niatnya karena tak tega jika membuat Rinku sedih. Saat menari-nari India, tak sengaja Rinku mencium Vishu. Rinku berpikir bahwa Sajat terlihat sangat cemburu. Rinku berlari mengejar Sajat untuk minta maaf. Sajat mengancam akan terjun dari atas. Sementara Vishu sangat senang karena Rinku baru saja menciumnya. Tapi Rinku menjelaskan kepada Sajat bahwa ciuman yang diberikan hanyalah ciuman pertemanan. Mendengar hal itu, Vishu merasa terkejut, sedangkan MD langsung duduk karena tidak bisa menahan tertawa. Rinku berkata kalau Sajat menantang Vishu untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan olehnya. Kemudian Vishu memukul kepalanya sendiri dan menantang Sajat menghentikannya. Mendengar tantangan tersebut, Sajat hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, hingga Vishu tidak sadarkan diri. Dengan begitu, Rinku menjadi kesal dengan Sajat. Keesokan hari setelah mendapatkan perawatan, Rinku meminta Vishu melupakan kejadian semalam, karena Sajat juga akan segera datang untuk meminta maaf. Rinku berhalu kalau Sajat datang membawa bunga dan seekor kambing agar Vishu bisa minum susu kambing. Dan sesuai perintah Rinku, MD langsung mengikat kambing dan berpura-pura memerah susu kambing. Sementara menurut imajinasi Rinku, Sajat sedang meminta maaf kepada Vishu karena dia tidak bisa menghentikannya tadi malam. Sajat pun ingin memberikan hadiah. Rinku menjelaskan bahwa Sajat akan melakukan atraksi sulap yang besar-besaran, yaitu Sajat akan menghilangkan Taj Mahal di depan banyak orang pada siang hari. Keesokan hari setelah mereka sampai di sana, Rinku langsung menyuruh Vishu dan MD untuk memanggil semua orang agar mereka bisa menyaksikan pertunjukan yang hebat. Lalu semua teman-teman Vishu mengumpulkan orang yang mau menyaksikan pertunjukan tersebut dan akan memberikan mereka sejumlah uang agar mereka mau berdiri selama 10 menit kemudian bertepuk tangan. Sementara MD menjelaskan kepada Vishu bahwa kedatangan mereka ke sini agar Vishu dan Sajat bisa berteman, karena Rinku menginginkan mereka berdua. Sajjad Ali Khan. Sebelum pertunjukan dimulai, MD datang dan memberikan obat kepada Rinku, hingga membuat Sajat gagal dalam melakukan pertunjukan tersebut. Namun semua orang yang berada di sana tetap tepuk tangan. Hal itu membuat Rinku sangat sedih sekaligus bingung. Karena kini pahlawannya telah gagal, seperti yang terjadi pada ayahnya. Kemudian sesampainya di asrama, Rinku bertanya kepada Vishu kenapa semua orang di sana bertepuk tangan, padahal Sajat gagal melakukan sulap tersebut. Vishu menjelaskan bahwa dia telah membayar semua orang untuk bertepuk tangan. Itu dia lakukan karena Rinku masih menjadi istrinya, dan Vishu takkan membuat istrinya dipermalukan di hadapan umum. Rinku terharu dan memeluk Vishu. Tapi tak lama kemudian, Rinku kembali berimajinasi seakan Sajat berteriak memanggilnya. Rinku menghampiri Sajat, yang menjelaskan bahwa sulapnya tidak pernah gagal, tetapi keyakinan Rinku yang mulai berubah padanya.
Oleh karena itu, Sajat berusaha mengakhiri hidup dengan memotong nadinya. Rinku berteriak meminta Vishu segera menolong Sajat. Sebenarnya Vishu malu banget diliatin banyak orang, tapi cintanya lebih besar dan Vishu berpura-pura menggendong Sajat untuk membawanya ke ruang operasi. Di sana MD menyatakan bahwa ini adalah kesempatan emas untuk Vishu. Jika mengatakan kepada Rinku bahwa Sajat sudah meninggoy, Rinku pasti akan melupakan Sajat. Ini sifat alamiah, karena dengan begitu, psikisnya tidak akan terganggu lagi. Beberapa saat kemudian mereka keluar dengan ekspresi wajah yang menandakan bahwa operasi telah gagal. Namun, Vishu memilih untuk membahagiakan Rinku dengan berkata bahwa Sajat telah berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Rinku berhalu kalau Sajat akan pergi ke Jepang. Tak lama kemudian, Vishu datang dan memberitahu bahwa surat cerai mereka akan tiba pukul 10 pagi. Setelah tanda tangan, Rinku bisa pergi bersama Sajat. Saat sampai di pengadilan cerai, Rinku membuat banyak alasan dan kabur karena tak mau menandatangani surat perceraian. Vishu bertanya, apa yang sebenarnya Rinku inginkan? Rinku pun berkata bahwa dia sangat senang ketika Vishu memanggilnya istriku. Tapi dia juga tidak bisa melupakan Sajat. Vishu merasa kalau ini tidak adil untuknya. Dia juga tidak mau punya istri yang memiliki kekasih. Vishu memutuskan untuk turun di persimpangan, tetapi dia menyuruh Rinku untuk bersiap-siap. Sebab, bercerai atau tidak, hari ini juga Rinku harus menikah dengan Sajat. Dan sekarang Vishu akan menjadi suami satu-satunya yang akan menari di hari pernikahan istrinya. Sesampainya di asrama, Rinku langsung memberitahu Sajat bahwa sekarang Vishu sudah mulai gila dengan mengatakan banyak omong kosong. Tak lama, Rinku beserta rombongan musik datang mengiring pengantin pria. Rinku kesal. Rinku kira Vishu sudah gila. Orang Sajat tidak bersama dia dan sudah pergi ke Jepang. Rinku diajak menyusul Sajat. Karena MD menjelaskan bahwa tidak perlu ke bandara untuk pergi ke Jepang, sebab Sajat akan berada dimanapun Rinku menginginkannya. Sesampainya di stasiun, Vishu berkata pada Rinku bahwa dia akan menunggunya hingga jam 5 sore. Setelah itu Rinku boleh memilih apakah dia ingin menjadikan kekasihnya sebagai suaminya atau dia akan kembali dan menjadikan suaminya sebagai kekasihnya. Rinku sempat merasa ragu apakah Sajat benar-benar berada di stasiun. Namun MD segera mengatakan bahwa Sajat ada di stasiun dan berada di bangku peron nomor 9. Lanjut cerita, Rinku sampai di bangku peron nomor 9. Dia melihat Sajat bersama dengan seorang anak perempuan yang berpakaian sama dengannya. Jadi sebenarnya Sajat itu ayah Rinku dan gadis ini adalah Rinku saat kecil. Sajat menyuruh Rinku segera duduk di sampingnya. Sajat mengatakan bahwa Rinku tidak seberani ibunya karena ibunya tidak pernah takut dengan apapun. Dia berani menyatakan cintanya kepada semua orang, sementara Rinku sampai saat ini tidak berani mengatakan cintanya. Sajat berkata, dulu Rinku sekecil itu, dan sekarang Rinku sudah tumbuh dewasa. Dulu Rinku selalu ingin melarikan diri untuk bertemu ayah setiap saat, namun ayah tidak dapat memberikan apapun untuknya. Dan melihat Rinku sudah memiliki pendamping, ayah memutuskan untuk pergi dan tidak akan kembali lagi. Lalu sebelum pergi, Rinku kecil meminta ayahnya untuk melakukan trik sulap yang akan dia perlihatkan kepada ibunya dahulu. Dari situ, Rinku pun mengingat sesuatu, sehingga scene flashback pun diperlihatkan, di mana hubungan orang tua Rinku tidak direstui oleh pihak keluarganya, terutama nenek, dan mereka memutuskan untuk kawin lari, hingga memiliki anak perempuan yaitu Rinku. Namun tak lama, Sajat harus dibawa ke kantor polisi atas laporan yang dibuat keluarga istrinya. Beberapa tahun kemudian, saat Rinku sudah menjadi gadis cantik, ibu membawanya kabur agar bisa menemui ayah di kontes sulap. Nenek kecewa, lalu menukarkan driken milik Sajat dengan driken yang berisikan bensin sebelum dia melakukan pertunjukan, hingga pertunjukan dimulai. Sehingga tubuh Sajat terbakar saat dia melewati bara api. Penonton masih menganggap itu sebagian dari trik. Tapi istri Sajat menyadari ada kejanggalan, sehingga dia memutuskan untuk naik ke panggung dan berusaha menolong Sajat. Tapi mereka berdua malah terbakar bersama hingga menjadi abu. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Rinku, hingga membuatnya merasa sangat terpukul
Dan sejak itu Rinku selalu berimajinasi bahwa Sajak akan selalu datang saat dia sedang membutuhkannya. Lanjut cerita, setelah pukul 5 sore, ternyata Visu sudah menduga istrinya akan normal kembali. Dia yang sudah berpakaian rapi, membagikan manisan kebahagiaan untuk menyambut Rinku sebagai istri yang sepenuhnya miliknya. Kini Visu dan Rinku pun hidup berbahagia sebagai pasangan suami istri. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.